Halo, nama saya Triandini dari kelas 12 IPA 1. Indonesia dalam panggung dunia. A. Landasan ideal dan politik bebas aktif. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan hubungan dunia, baik negaranya maupun komunitas internasionalnya. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah Pancasila yang merupakan dasar negara dan nilai-nilai tergandungnya itu sebagai pedoman. Sedangkan pembukaan konstitusional terdapat pada Undang-Undang 1945. Hal ini yang pertama. Tujuan sendiri politik luar negeri bebas aktif adalah mengabdi kepada tujuan nasional. Lalu adanya NEVOS. NEVOS merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, sedangkan ODEVOS adalah kekuatan-kekuatan lama yang telah mapan. Soekarno mewujudkan gagasan NEVOS dan ODEVOS sebagai strategi dalam diplomasinya. Yang kedua adalah lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai rumusan politik dan hanya berfokus pada 3 hal. Lalu, lahirnya politik luar negeri bebas aktif juga ditandai dengan adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Indonesia berusaha mengajak blok-blok untuk mendukung perjuangan Indonesia menghadapi Belanda. Tetapi walaupun Indonesia sudah memilih satu blok, bukan berarti Indonesia akan menciptakan blok baru, karena Indonesia sendiri tidak mau menciptakan blok-blok baru. Sikap inilah yang menjadi dasar politik yang disebut dengan politik bebas aktif. Yang kedua adalah politik parlementer. Dua politik parlementer yang terjadi pada tahun 1950-an sampai 1959. Prioritas politik pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an adalah menentang segala bentuk penjajahan. Sejak pertengahan 1950-an, Indonesia resmi mengambil kebijakan seperti Konferensi Asia Afrika. Pada masa Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan di sektor ekonominya dan menjalin hubungan baik di antara negara-negara. Adanya good neighbor policy melalui ASEAN dan para pemimpin menyadari pentingnya stabilitas regional kebijakan luar negeri. Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat dan memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing. Indonesia juga terlibat aktif dalam organisasi ASEAN bersama Singapura, Filipina, dan Thailand. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif serta memaksimalkan kepentingan nasional. Era reformasi ditandai dengan dipengaruhinya dosmetik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan RI mengalami desial dan adanya krisis moneter. Pada era Megawati, disintegrasi nasional menjadi ancaman keutuhan teritorial. Dan selama era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak influencer asing dengan menjadi kerjasama.